Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan mereaction Opung Parbelak yang bahas tentang BEM FISIP Unair ya kan. Universitas Airlangga ya kan guys. Nah jadi kemarin-kemarin dibekukan ya kan. Dan sekarang kita akan mereaction apa pendapat Opung Parbelak sambil kita ngakak lah seperti biasa sambil kita ikut berkomentar juga ya guys. Nah oke langsung saja ini dia videonya. Kalian udah tahu tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di Surabaya? Kepengurusannya dibekukan. Karena apa? Karena ketika pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran kemarin, mereka membuat karangan bunga yang isinya hujatan. Hujatan ya, bukan kritikan. Nah ini, wih ngeri ini. Kenapa Kenapa hanya dibekukan? Seharusnya dihilangkan ya kan guys. Itu banyak ya pendapat netizen. Kalau aku katakan ini tidak adil. Wih, tidak adil. Tidak adilnya kenapa? Kenapa aku katakan tidak adil? Kalau bisa jangan cuman BEM Universitas Airlangga dibekukan, yang lain yang sama sejenis dibekukan juga. Brawijaya, Universitas Indonesia, ya UI, Gajah Mada, yang modelnya sama-sama kayak manusia ini, bekukan aja. Bekukan aja. Seharusnya itu yang dilakukan Pak Jokowi dari dulu ya kan. Pung, apa sih maksudnya dibekukan? Dibekukan itu bahwasanya kepengurusannya dianggap tidak sah untuk sementara dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Makan itu yang enak itu. Aduh. Apa sih kerja kalian? Mahasiswa model apa kalian ini? Iya. Adik-adikku, kudengarkan dulu, ku bilang dulu sama kalian. Dulu kami waktu mahasiswa, makanan kami Indomie ikan asin. Tapi kami selalu berpikir jernih, walaupun kritis, tapi kami masih punya etika, nggak kayak kau. Iya. Makanmu nasi padang, pecel lele, nasi goreng. Tapi pola pikirmu kerdil. Ya. Coba kayak kemarin itu ya Pak, BEM Brawijaya, Presiden BEM Brawijaya, ku challenge kau Satria kemarin, apa kau bilang itu mau bikin demo besar-besaran? Iya. Sampai sekarang besarnya pun gak kelihatan semana. Bikin malu aja. Orang kalau kayak gini, ini sekarang begini, makanya ku bilang sama kalian ini adalah awal mula dari tindakan kampus terhadap BEM yang ada di di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Ya, jadi kan ini peringatan. Orang ini bukannya bilang apa? Ku bilang sama kalian ya, kemarin kalian bisa bersuara, bisa koar-koar, bisa tentang sana tentang sini, bisa petantang petenteng. Karena apa? Karena yang kemarin itu presidennya masih agak sopan. Kalau yang ini jangan harap sopan. Bekor kau sedikit kena gulung kau. Apalagi kalau sudah merusak dan mengganggu stabilitas nasional. Jangan kalian kira, makanya aku bilang, kalian kira lebih enak zamannya Bapak Prabowo ini. Kemarinnya kalian bebas-bebas karena apa? Karena kemarin itu Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan terlalu sabar politik secara santun. Nah kalau Bapak Prabowo nggak laku, ya beda kelas, beda presiden, beda dalam, cara ya. Digembleng di Akbil sana. Artinya apa? Ya, artinya pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau main-main lagi dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Coba bayangkan kalian ya, tanggal 22 katanya karangan bunga itu sudah dipajang, ya kan? Baru setelah tanggal 22 kalau tidak salah itu hari Selasa. Ya. Nah, tanggal 29 hari Jumat maka dilakukan pemanggilan. Ya. Ada jeda antara Selasa Jumat, Selasa Rabu Kamis Jumat. Hari Jumat tanggal 9 itu dibekukan. Artinya apa? Di hari Rabu dan Kamis kemungkinan besar saking viralnya mereka menerima dari salah satu kementerian. Menerima email. Ya kan? Dan bukan cuma menerima email, menerima juga telepon.
Di telepon lainnya Bapak Dekan kan dari salah satu kementerian, nggak perlu kusebutkan kementerian apa. Pak Dekan, oh iya Pak Menteri, iya Pak Menteri. Itu mengenai yang viral-viral itu, mengenai Karangan yang ya? Badan Eksekutif Mahasiswa Erlangga. Iya Pak, iya. Paham Pak, betul Pak, kami itu Pak. Ya gimana? Itu bisa diamankan atau tidak? Atau Bapak yang perlu saya amankan? Oh iya Pak. Jadi sebetulnya Pak kita sudah kita sudah diskusi sama rektor dan kita akan ambil tindakan Pak. Kau ambil tindakan secepatnya atau kau yang ditindak? Iya. Siapa? Pokoknya besok pagi Pak, kepengurusan akan kita bekukan. Jangan sampai mencair. Iya baik Pak, baik. Siap Pak. Saya katakan sama kamu, ya tolong Bapak Dekan, ya segera tindak. Saya ambil tindakan atau langsung Bapak Presiden ambil tindakan? Aduh. Iya Pak, siap Pak. Dipanggil Dekan inilah ini ketua BEM. Ada surat pemanggilan ya kan. Kalau nggak salah dipanggil orang itu hari Kamis itu ya kan. Maksud kalian apa? Ya kita itu Pak hanya ingin mengungkapkan apa yang kami rasakan Pak sebagai mahasiswa. Wow. Emang apa rupanya kalian rasakan? Apa yang kalian Kami rasakan? merasa Pak, beliau itu adalah Jenderal Bengis. Dan juga beliau itu adalah pelanggar HAM. Dari mana kau tahu? Kejadian tahun 97-98 Pak. Belum lahir. Kau waktu itu umur berapa? Dibilang dia 3 tahun Pak. 3 tahun. 3 tahun. Udah pintar kau baca. Aduh. Belum Pak, masih belajar. Waktu itu kenal kau sama Bapak Prabowo? Enggak Pak, enggak kenal Pak. Jadi kenapa kalian bisa mengambil tindakan dan sikap melawan pemerintah seperti itu? Kutanya dulu kalian. Udah hebat kalian. Nggak tahu kalian bahwa kami pemimpin di sini terancam gara-gara keulah kalian? Ya nggak tahu kami Pak, itu urusan Bapak. Justru karena urusanku lah itu, maka ini juga menjadi urusanku. Sekarang kukatakan sama kalian, kepengurusan kalian untuk sementara dibekukan. Oh. Kurang lebih seperti itulah ya. Terus kalian bilang itu IPK profesor IPK 2,5 itu. Apa maksudnya itu? Udah berapa rupanya IP-mu? Kau jawab berapa IP-mu? Lumayan tinggi sih Pak. Sekarang begini aja, kalau mau selamat kau, mau tetap kau ada di kampus ini, ya, kau bikin klarifikasi nanti. Oh nggak bisa gitu dong Pak, kita itu harus bersikap kritis Pak, kita itu harus mahasiswa Pak, kita itu punya pikiran sendiri Pak. Stop muncungmu itu situ. Stop muncung. Aku panggil orang tuamu. Aduh. Ya, dan akhirnya ya kepengurusan BEM dibekukan sementara ya. Kapan itu Pak bisa dicairkan? Emangnya pinjaman dicairkan? Jadi
bisa dikatakan normal kembali ketika mereka mengadakan diskusi dengan pimpinan, dengan dekan, dan juga memberikan sebuah komitmen untuk tidak mengulangi hal tersebut. Kita lihat dulu ya bagaimana. Makanya aku bilang tadi, untuk universitas-universitas lainnya juga ya, kalau bisa juga dibekukan lah ya. Karena apa? Kita takut generasi muda ini akan rusak ya. Akan rusak karena apa? Karena mereka itu berpikiran terlalu bebas dan terlalu condong kepada salah satu pemahaman. Dan pemahaman yang salah menimbulkan sikap apatis dan juga pesimistik terhadap bangsa dan juga terhadap pemimpinnya sendiri. Jago kali Opung, udah kayak rektor. Ya memang itu, makanya aku bilang ini adik-adik kita ini perlu kita kasih tahu ya. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan akademik yang dibutuhkan, tapi kecerdasan dalam berpolitik, kecerdasan dalam bersikap, kecerdasan di dalam spiritual, dan juga kecerdasan yang lain-lain. Itu dia harus dipunyai ya. Karena benar. Ya bisa dikatakan, sedangkan Universitas Oxford juga mengatakan, dan juga Stanford University, kesuksesan itu hanya 10% dari akademik yang menyumbang terhadap kesuksesan hidup kita di masa depan. Ingat itu, hanya 10% kecerdasan akademik yang menyumbang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi ingat itu ya, para mahasiswa yang menjadi adik-adikku saat ini ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang merusak seperti Faisal Assegaf, Rocky Gerung, mereka bikin workshop, jangan ikuti. Iya, itu yang rusak. Ya, cukup kalian itu kagum dengan kata-katanya si Rocky Gerung, tapi jangan ikuti isi kepalanya. Ya. Harus bisa punya saring kalian lah. Ya, jadi makanya ya dekan itu juga sudah membekukan itu karena apa? Karena dilihat ya, ini akan memberikan citra buruk terhadap kampus ya. Ya, dan juga tahu enggak kalian, kriteria seseorang mahasiswa diangkat menjadi presiden BEM ya, salah satunya itu harus cerdas, yang kedua memang aktif berorganisasi, dan yang ketiga harus diingat ya, harus juga ikut memajukan kampus tersebut. Itu dia. Kok jadi mundur sih? Kayak Brawijaya, kok jadi mundur sih? Gitu loh. Jangan pemahaman sempit yang kalian simpan, berikan kepada junior kalian ya. Jangan ikut-ikuti orang-orang bodoh sana yang taunya ngomong, nggak tahu kerja. Ya, yang kebanyakan ikut seminar tapi nggak pernah praktek. Ya, aneh aku ngeliat mahasiswa sekarang banyak kali seminarnya, praktek nggak pernah. Disuruh PKL cabut, gitu loh ya. Jadi memang tahu ya, ini untuk ketua BEM ini yang ketua BEM FISIP ya, Fakultas FISIP ya, ilmu sosial dan politik. Tahu ya kan, jurusanmu itu politik ya. Justru karena itu kau itu harus dituntut ya, punya kecerdasan politik dan kedewasaan berpolitik gitu. Kayak Opung Parbela gitu loh. Ya, jadi kalau bisa dikatakan mahasiswa dulu sama sekarang beda. Ya beda. Karena mahasiswa dulu itu, organisasi itu adalah sebagai ajang untuk bisa dikatakan untuk silaturahmi ya, dengan mahasiswa lainnya dan juga dengan fakultas lainnya, bahkan juga dengan kampus lainnya. Makanya dulu ya, waktu zaman kami, kalau bergerak satu kampus biasanya misalnya ada satu gejolak itu saling callingan itu sama yang lain juga bergerak. Karena apa? Satu visi, satu misi, satu penderitaan gitu loh ya. Tapi kita juga berpikir jernih, nggak kayak sekarang. Coba bisa dikatakan itu yang turun ke lapangan itu, yang demo-demo itu, ku bilang sama kalian, itu tidak mewakili sedikit pun daripada seluruh mahasiswa. Bayangkan ya, mahasiswa jumlahnya 10.000, yang demo paling 100. Yang malas-malas belajar itu. Yang malas-malas belajar. Yang kebanyakan jam kosong. Aduh, jam kosong ya. Iya, yang kerjanya cuma nongkrong
nongkrong terus. Itu dia. Jadi makanya ya manusia-manusia seperti itu, itulah yang diperalat oleh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum partai politik ya untuk melakukan movement ya. Mereka didorong-dorong dari belakang seolah-olah mereka itu pejuangnya, pejuang terdepan gitu. Padahal mereka itu dibayar. Gak usah banyak cerita lah. Dari mana ongkos kalian? Dari mana uang makan kalian? Yeah. Dari mana uang perobatan kalian? Yeah. Nggak semuanya memang. Aku disclaimer ya, tidak semuanya gerakan mahasiswa itu dibayar memang ya, tapi ya makin kesini ku tengok udah nggak murni lagi gerakan mahasiswa gitu loh, karena banyak juga mahasiswa lainnya yang berpikir jernih, nggak sama kayak kalian ya banyak ya. Jadi pemerintah Bapak Prabowo, coba bayangkan kalian dulu ya, coba renungkan kalian dulu kata-katanya ya, kalian renungkan dulu ya, selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis. Wow, Jenderal Bengis katanya ya. Jenderal Bengis pelanggar HAM. Di mana ada di Indonesia ini, di dunia ini yang mengucapkan kata ya, memberikan karangan bunga pengucapan selamat tapi isi-isinya menghujat. Iya. Ya, dan juga dikatakan di situ apa namanya, produk dari apa? Produk dari haram, apa, produk anak haram konstitusi. Tahap apa itu? Aku pun bacanya juga nggak selera aku ya. Iya. Jadi bisa dikatakan ya ini nggak berpikir jernih gitu ya. Mau kritis tapi terlihat bego. Ya. Mau kritis terlihat bego ya. Kau tidak suka pemerintahan, itu secara pribadi nggak perlu kau lewat ya, apa namanya, nggak perlu kau sampaikan itu di forum. Ya, jangan sampai orang berpikir nanti isi kepalamu itu itulah isi kepala mewakili dari seluruh mahasiswa. Tidak ya, aku bilang sama kalian ya, dalam pemilihan BEM dulu dan juga sekarang itu beda, nggak kayak dulu. Kalau dulu memang fight gitu loh, memang betul-betul orang yang berkualitas, orang-orang yang terpandang gitu. Dan juga sayangnya tahu kalian ya, pembekuan kepengurusan BEM ini dikritisi oleh wakil ketua DPRD Jawa Timur ya. Jadi wakil ketua DPRD ini mengatakan bahwasanya ya tidak perlulah dibukukan seperti itu. Ya kita hormatilah setiap pandangan dari tiap-tiap mahasiswa, kan begitu, Mak. Oh, bijaksana kali kawan ini, kan begitu kan. Masa mau dihormati kata-kata yang seperti begitu? Itu ya kan. Wakil ketua dewan begitu kucek, dari partai mana? Banteng. PDIP. Banteng lah. Pantas lawak oposisi, pantas mendukung. Kebetulan juga dia pernah jadi presiden BEM di universitas yang sama. Oh. Aku sanksi nih, aku udah dapat benang birunya ini. Entah kau yang nyuruh itu, enggak? Biasanya kan ada silaturahmi antara senior junior kan? Entah aku ya. Tidak menuduh, aku nanya, betul kau yang bikin atau tidak? Atau kau yang mendorong mereka bikin atau tidak? Kok lain pembelaanmu, kawan? Ku searching memang kawan ini ya kan. Aku lupa namanya, nggak tertarik aku cari namanya. Ya kan, nggak tertarik cari namanya, nggak tertarik mengingat namanya ya kan. Ku cari lah namanya ini, wakil ketua DPRD Jawa Timur. Sap keluar dia pakai baju warna merah. Ketahuan. Kalau kayak gini ini nggak perlu ditanggapi di masyarakat ini, nggak perlu ya. Ini tanggapan bodoh ini. Hormati, iya hormati, tapi kalau hujatan seperti itu, seorang presiden harus dihargai loh, dihormati loh. Beliau itu adalah pemimpin negara, ya harus dijaga marwahnya. Jangan suka-suka kalian, udah aku bilang sama kalian, ya beda pola kepemimpinan Jokowi, beda pemimpinan ke Bapak Prabowo. Lihat dulu itu hari pertama, ya hari pertama dibawanya itu semuanya ke Magelang. Setelah hari ketiga pelantikan dipecatnya 3 hakim, biar tahu kalian. Jangan kira, ya kan, pokoknya apapun yang mengganggu stabilitas di dalam negeri dia akan hajar. Udahlah kalian itu ya, jujur aja aku bilang, kalau kalian mau berorganisasi dengan baik, tapi jangan tinggalkan pelajaran, jangan tinggalkan sholat
Jangan tinggalkan ngaji. Iya. Jangan tinggalkan ibadah bagi yang beragama Kristen. Ya, perbanyak belajar, perbanyak ibadah, berorganisasi, biarlah berorganisasi yang membangun, bukan organisasi yang bikin rusuh. Hanya orang bodoh ya mengikuti sesuatu untuk berbuat hal-hal bodoh. Iya. Tapi kalau orang pintar, orang bijak dilihatnya, oh ini tindakan bodoh, ini nggak mau dilakukan itu. Makanya tindakan-tindakan itu kalau aku bilang tindakan bodoh, caper, cari perhatian gitu loh. Orang kalau cari perhatian berarti apa? Kan dia kurang mendapat perhatian dari mahasiswa. Iya. Satria mana yang dari Brawijaya itu? Mana. Ya, kalau ngomong mulutnya kemarin itu sama si Faisal Segaf, kami akan bikin aksi besar-besaran. Mana? Dan juga itu kemarin itu BEM UI ya, yang bilang kemarin itu bahwasanya TNI melakukan pelanggaran HAM itu ya. Coba dulu kalian itu masuk dulu ke dalam ke pedalaman sana, tendem dulu sama ke TNI kalau tahan. Bacrit kalian, jago ngomong di depan kamera aja ya kalian. Gak ada kalian itu memang apa yang kalian rasakan di bangku Presiden BEM itu beda sama di lapangan, wah nggak sama. Kalau Opung Parbelak ini orang lapangan ini. Jadi jangan kau lebih paham lapangan daripada aku. Nggak lebih paham kau daripada aku. Mantap Opung, mantap. Ajar terus. Nggak tahu kau siapa aku kan? Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi pesan Opung Parbelak untuk kepada mahasiswa adik-adik kami, belajarlah dengan baik, persiapkan diri untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang bego-bego yang ngajak-ngajak demo-demo, tinggalkan itu. Gak usah ikut-ikut itu, bodoh itu. Ya, karena apa? Belum tentu mewakili hati masyarakat, hati rakyat, dan juga hati dari mahasiswa. Mana tahu mereka itu mewakili daripada orang-orang yang ada di balik layar, ya kan? Ya. Itu aja lah. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Waduh, keren lah ya kan, kalau Opung Parbelak yang ya membahas ataupun mengulas semua hal ya tentang politik ya, bikin kita ngakak ya guys. Mantap Opung Parbelak, semoga sehat selalu lah ya buat Opung ya, terus bersuara ya kebenaran gitu ya kan untuk Opung Parbelak. Semoga channelnya semakin maju berkembang ya kan. Dan ya udah habis di komen oleh Opung Parbelak tentang BEM visit Unair ya kan, Unair. Nah jadi itulah ya guys, apapun lah tanggapan kalian juga bisa berkomentar di bawah. Ngakak juga kita ya kan guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.